Kembali di 12 Pixel bersama aku Rahmi. Seperti biasa kita akan ngobrol santai dengan berbagai cerita inspiratif. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang arti prestasi yang sebenarnya. Bukan cuma soal piala atau prestasi lomba, tetapi bagaimana cara seseorang dapat berdampak positif lewat hal-hal kecil yang dia lakukan secara konsisten. Nah, di sini sudah ada narasumber kita, yang mana beliau ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Halo Kak Apri. Halo. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Kabar baik. Alhamdulillah. Nah, boleh dong Kakak perkenalkan diri lebih lanjut dulu kepada teman-teman biar kita sama-sama saling kenal. Halo, aku Apri, mahasiswa semester 7 Bisnis Digital di Politeknik Hasnur. Baik nih Kak. Selama akhir-akhir ini itu kesibukan Kakak apa aja nih kalau boleh tahu? Oke, baik. Sekarang itu sebagai mahasiswa semester 7, kesibukan utama aku adalah magang, kemudian juga mengerjakan tugas akhir dan juga menyusun skripsi. Selain itu, aku juga menjabat sebagai Duta Pendidikan Muda Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, menjalankan advokasi pendidikan, kadang juga jadi pemateri dan juga ada kerja freelance. Wah, banyak sekali ya Kak kegiatan Kakak akhir-akhir ini. Iya. Nah, itu kenapa nih Kakak masih tetap semangat gitu dalam menjalani banyak kegiatan itu? Karena aku suka dengan hal-hal yang bisa jadi sarana berkembang, entah itu lomba, kegiatan volunteer, atau kegiatan lainnya. Aku juga pilih-pilih, yang penting kegiatan itu selaras dengan goals aku, kemudian berdampak, dan juga dari segi waktu itu aku bisa eksekusinya. Selain itu, aktif kegiatan juga membuat aku terus termotivasi dan tidak jenuh. Bagaimana manajemen waktu Kakak biar supaya tetap produktif dalam menjalani hal tersebut gitu? Nggak burn out gitu? Oke, jadi disclaimer dulu ya. Manajemen waktu yang baik itu bisa mengurangi stres dan juga risiko burnout. Namun, tidak menghilangkan semua pemicunya. Burnout itu bisa dialami oleh semua orang, termasuk orang yang ahli manajemen waktu. Namun setidaknya ini yang aku lakukan agar tetap produktif dan mengurangi risiko burnout itu. Yaitu aku memilih kegiatan selain melihat relevansinya juga melihat timelinenya. Apakah aku bisa menjalankan ini di tengah kesibukanku yang lain gitu. Khusus untuk lomba, apabila jadwalnya itu bentrok dengan perkuliahan, aku koordinasi dulu dengan dosen terkait solusinya dan juga perizinan sebelum mengikuti lomba itu. Nah, kemudian kalau aku sudah bisa memutuskan untuk menyanggupi dari segi waktu, tenaga yang dikeluarkan dan beban tugasnya, ya udah aku jalanin. Aku menerapkan matriks metode manajemen waktu yang dipopulerkan oleh Stephen Covey, yaitu ini bisa membantu kita untuk fokus pada hal-hal yang penting dan strategis untuk meningkatkan produktivitas. Jadi matriks ini terbagi 4 kuadran. Kuadran 1 yaitu penting dan mendesak. Kuadran 2 yaitu penting namun tidak mendesak. Kemudian kuadran 3 yaitu mendesak namun tidak penting, dan kuadran 4 tidak penting dan tidak mendesak.
Selain itu aku juga punya beberapa hobi yang bisa bantu banget untuk mengurangi burnout dan juga mengatur waktu untuk rileks sebentar. Baik, dari banyak kegiatan tersebut ya Kak, kan Kakak juga pernah mengikuti lomba ya, yang levelnya itu bahkan dari nasional sampai internasional. Nah, dari semua itu apa nih yang paling berkesan bagi Kakak? Oke, semuanya berkesan dan yang paling berkesan itu diantaranya adalah juara 1 SDGs Group Project di ajang Asia Pacific Youth SDGs Summit 2023 yang mana diikuti oleh pemuda dari negara-negara di Asia Pasifik. Kemudian di tahun 2024 itu dinobatkan sebagai Global Goals Youth Action Ambassador 2024 yang mana ini pelaksanaannya ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan kemudian di tahun ini, tahun 2025, saya menjadi winner penelitian dan pengembangan atau litbang sekaligus terbaik 1 pitching program pendidikan di Duta Pendidikan Muda Indonesia. Di banyaknya kegiatan Kakak itu, apa nih tantangan terbesar Kakak ketika saat aktifnya kuliah, terus juga aktif organisasi dan juga kerja? Apa nih tantangannya terbesar? Oke, jadi aku menyadari ada faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol. Jadi ada hal yang tak terduga yang mungkin bisa terjadi dan berdampak pada terhambatnya rencana kita gitu. Jadi tantangannya adalah bagaimana cara untuk menyikapi dan memitigasi permasalahan tersebut. Itu sih. Baik, apa nih pesan Kakak untuk teman-teman semester akhir yang mungkin juga jenuh gitu? Entah itu karena magang ataupun mengurus TA gitu. Teman-teman tetap semangat dengan kalian fokus dengan prioritas utama seperti magang dan mengerjakan tugas akhir itu juga bagian dari pengembangan diri. Kalau kalian ingin menambah pengalaman lagi, cari yang relevan dan realistis dengan keadaan kita masing-masing. Yang penting tanggung jawab sebagai mahasiswa tetap jalan dan kelola waktu sesuai kapasitas masing-masing. Nah, baik. Itu kan tadi untuk pesan untuk teman-teman yang semester akhir ya, Kak. Nah, ini untuk teman-teman yang baru mulai kuliah nih, Kak. Mencoba mau aktif gitu, tapi bingung mau aktifnya di bagian organisasi atau apa gitu. Jadi mulai dari eksplorasi dulu, bisa dari organisasi internal di kampus atau kegiatan volunteer gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu dalam organisasi itu bisa membantu kita menyadari apa sih minat dan potensi diri. Yang penting belajar dulu di lingkungan sekitar. Dari pengalaman Kakak yang panjang selama ini, itu ada pelajaran yang berharga nggak yang Kakak dapatkan gitu? Oke, jadi pelajaran berharga bagi aku adalah bagaimana caranya sabar dan ikhlas. Karena ada faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol. Kadang ada aja cobaan saat kita memperjuangkan sesuatu. Yang penting kita tetap jalan dan melakukan hal yang baik lah. Kan Kakak tadi bilang ada cobaan juga ya. Nah, bisa dong ceritain cobaan apa sih yang pernah Kakak alami gitu? Jadi cobaan lumayan banyak ya gitu kan. Tapi yang oke lah, satu yang paling aku ingat itu waktu aku itu mau ikut ISMA, yaitu pertukaran pelajar ke luar negeri. Terus ada juga program pertukaran ke Amerika gitu kan. Jadi yang pertukaran ke Amerika itu aku sudah lolos beberapa tes gitu kan.
administrasi, esai, wawancara, aku udah lolos gitu kan. Wawancaranya itu di Jakarta dan langsung diwawancarai oleh 2 orang Amerika sama 2 orang Indonesia, langsung 4 orang gitu dalam satu ruangan. Aku lolos, kemudian tinggal tahap terakhir nih, ternyata ada insiden yang menyebabkan aku patah kaki gitu kan. Ya, Itu kan? dikarenakan apa tuh Kak? Ya karena kecelakaan, karena salah satu hobi yang aku tekuni juga itu pencak silat. Juga ada something lah yang menyebabkan aku jatuh hingga patah kaki. Jadi aku terlambat dalam mengikuti tes tersebut dan aku dijadikan sebagai peserta cadangan gitu. Dan ya pada tahun itu tetap tidak berangkat gitu kan, karena ya itu aku tetap ini kok di tes terakhir itu aku tetap menjalankan di Jakarta malah, dan aku itu ke sana masih pakai tongkat. Karena saking ininya ya Kak, saking Iya, karena gimana ya? Pertama itu kan aku udah banyak proses yang aku lewatin untuk bisa mengikuti itu gitu kan. Jadi sayang kalau aku kayak nyerah di tengah jalan gitu kan. Jadi aku paksain aja kan terbang ke Jakarta dengan kondisi kaki masih patah, jalan masih pakai tongkat gitu kan. Cuma walaupun pada saat itu masih gagal juga ya gitu, tapi setidaknya aku udah selesai mengikuti semua tahap seleksi gitu. Jadi tetap adalah pelajaran yang mesti diambil. Ya, jadi kita itu jangan menyerah ya Kak, jangan mudah menyerah, tapi kan kita kan memang itu yang tujuan kita gitu. Tujuan Iya. kita. Jadi kita harus apa nih namanya? Mengusahakan gitu supaya enggak sia-sia kan yang Ya. kata-kata tadi. Yang penting gini ya, kita tetap harus bergerak. Apapun itu, kita cuma bisa melakukan yang terbaik. Nah, kita tidak tahu bagaimana hasilnya, apa yang akan kita hadapi. Tapi selama kita terus bergerak melakukan hal-hal yang baik, itu pasti tetap ada pelajaran bagi kita, bagaimanapun hasilnya. Jadi yang terakhir nih Kak, apa nih harapan Kakak untuk teman-teman mahasiswa? Oke, jadi yang penting tetap semangat dan percaya bahwa setiap orang itu punya versi produktifnya masing-masing. Yang penting tetap bergerak, karena dari situ kita bertumbuh dan menemukan jati diri. Untuk sekarang gimana nih Kak keadaan kakinya? Apakah sudah sembuh? Yang jelas udah bisa jalan lah dulu. Itu. Tapi masih ini ya, ada kayak kerasa sakit atau gimana? Kadang masih ada sakit. Itu ada pengobatan lagi nggak atau sudah? Ini nunggu waktu aja sih, tinggal dilepas pennya, operasi lagi. Berarti ada tahap operasi lagi ya supaya ada apa namanya? Iya, maksudnya pennya itu dilepas, pen yang buat bantu nyambungin tulangnya. Baik teman-teman, dari apa yang Kak Apri sampaikan tadi, kita banyak mendapatkan pelajaran dan banyak mengetahui hal dari cerita Kak Apri tadi. Nah, kan di perjalanan Kak Apri tadi juga ada cobaan kan. Nah, dalam cobaan tersebut Kak Apri nggak menyerah gitu. Dia tetap semangat dan tetap sabar menjalani semua itu. Nah, semoga yang apa Kak Apri sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, terima kasih Kak Apri sudah berbagi ceritanya gitu tentang prestasi dan itu pengalamannya gitu. Untuk teman-teman yang pengen kenal lebih lanjut dengan Kak Apri, kalian bisa follow Instagramnya Kak Apri. Nah, apa nih Kak Apri?
Instagramnya biar teman-teman follow. Instagramnya @aprlines. Jadi jangan lupa follow Instagramnya Kak Apri dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe channel YouTube-nya 12 Pixel. Sampai jumpa di episode selanjutnya.